Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Al-Ma'un. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama? Atau apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan hari pembalasan? Surat ini dimulai dengan pertanyaan. Pertanyaan itu umumnya dimaksudkan untuk menarik perhatian kita. Apakah kamu tahu? Dengan pertanyaan itu kita diharap mengingat-ingat apa yang ada di memori kita. Apakah pernah kita mendapatkan informasi itu? Dan kalau sudah pernah, apakah informasi yang pernah kita terima itu benar atau tidak? Jadi kita dibangkitkan keinginan tahu kita tentang orang yang mendustakan hari kebangkitan. Lalu di ayat-ayat berikutnya Allah memberikan tanda-tanda orang yang mendustakan atau tidak percaya kepada agama atau tidak percaya pada hari kebangkitan. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya itu ada di perilaku. Oleh karena itu kita ketika mengakui Allah sebagai Tuhan kita, jangan hanya di pikiran kita, jangan hanya di angan-angan kita, karena pikiran kita, kepercayaan kita itu harus dibuktikan dengan perilaku. Kalau kita harus membuktikan pola pikir kita dengan perilaku, berarti keimanan itu harus menjadi watak atau menjadi kepribadian. Watak itu lebih banyak dibangun dengan pembiasaan. Jadi watak itu memang ada bawaan dari lahir, tetapi harus dikembangkan, harus dibangun dengan pembiasaan. Oleh karena itu, kalau kita ingin menghindari sifat-sifat mendustakan hari kebangkitan, kita perhatikan ciri khas orang yang mendustakan itu dengan maksud supaya kita menjauhi, meninggalkan karakter yang semacam itu. Allah menjelaskan yang pertama indikasinya adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalik, hal itu adalah pengertian mendustakan agama atau mendustakan hari kebangkitan. Orang yang mendustakan itu ciri khasnya alladzi, yaitu orang yang yad'u, menghardik. Menghardik itu salah satu contoh perilaku kasar. Perilaku kasar terhadap siapa? Al-yatim, kepada anak yatim. Jadi kita diperingatkan oleh Allah, jangan sampai kamu berperilaku kasar, misalnya dengan menghardik anak yatim. Perintahnya tentu kebalikannya. Ya. Jadi kalau Allah melarang menghardik, maka perintahnya adalah kebalikannya. Kebalikannya yaitu kita menyayangi dan memperlakukan anak yatim dengan baik. Lalu siapa yang namanya anak yatim? Kadang-kadang orang mengatakan ini asuhan kita anak yatim. Sudah mahasiswa kelas 1 atau tingkat 1. Yang namanya yatim adalah seorang anak, baik lelaki maupun perempuan, yang ayahnya telah meninggal dunia.
bukan ibunya, tapi ayahnya. Definisi ini dibuat atas kelaziman. Kelazimannya laki-laki atau bapak adalah orang yang mencari nafkah. Zaman sekarang ada kalanya bapaknya tidak mencari nafkah, santai-santai hanya main burung, tapi ibunya yang rajin bekerja. Itu bukan perilaku muslimin. Perilaku muslimin melaksanakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu konteksnya suami istri, bukan kepemimpinan dalam politik. Jadi kalau dulu ada kampanye bahwa pemimpin harus laki-laki, dengan mengutip ayat ini, itu ayatnya benar, tapi penerapannya yang tidak pas. Karena yang dimaksud dengan ar-rijal di situ adalah laki-laki sebagai suami. Qawwamun, suami itu harus bisa mandiri dan bisa memberdayakan para istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nisa di situ wanita adalah para istri. Itu artinya suami wajib memberi nafkah kepada istri. Sehingga ada sahabat yang ingin menceraikan istrinya hanya karena tidak bisa memberi nafkah. Dan itu boleh-boleh saja, karena tidak bisa menceraikan apa tidak bisa memberi nafkah. Itu namanya suami yang bertanggung jawab. Tetapi Islam atau bimbingan Allah itu fleksibel. Jadi peraturan umumnya adalah suami atau bapak harus memberi nafkah kepada istri dan anak. Tapi kalau dalam keadaan kepepet, dalam keadaan tertentu, maka boleh istri memberi nafkah kepada suami, nilainya sedekah. Istri membeli belanja untuk rumah tangga itu sedekah. Kalau sedekah itu sukarela, maka tidak boleh ada suami yang memaksa istrinya bekerja untuk ikut berpartisipasi di dalam belanja. Memaksa, yang tidak boleh memaksa. Karena waktu itu istrinya Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa suaminya itu sedikit hartanya, karena dia ikut perang. Setelah perang selesai, dia tinggal di daerah itu untuk mendidik orang-orang setempat supaya mengenal Islam, sehingga dia tidak punya harta yang cukup. Lalu istrinya namanya Zainab minta izin kepada Rasulullah untuk memberi uang atau harta kepada suaminya, supaya suaminya bisa memberi nafkah kepada keluarga. Jawaban Rasulullah, boleh, pahalanya 2, pahala sedekah dan pahala mempererat atau menjaga keutuhan keluarga. Jadi kalau ada orang yang ingin menceraikan karena itu, secara hukum boleh, tetapi kita jangan berpikir hanya semata-mata karena hukum positif. Ya, kita dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang kadang-kadang pakai hukum positif, kadang-kadang pakai hukum kekuasaan. Terhadap orang yang tidak disukai, hukum positif yang diberlakukan. Tapi terhadap orang tuanya sendiri, yang diberlakukan adalah hukum kekuasaan. Kecenderungan ini dari dulu sudah ada, ya, sudah ada, sehingga pada waktu suatu saat ada seorang wanita yang berbuat dosa, yang melanggar peraturan hukum, dan dia dari kalangan yang berpengaruh, lalu mereka ingin lobby kepada Rasulullah SAW. Lobbynya melalui seorang
pemuda yang disayangi oleh Rasulullah, yaitu Usama bin Zaid. Ketika disampaikan kepada Rasulullah bahwa masyarakat atau beberapa anggota masyarakat menghendaki keringanan bagi wanita itu, tapi Rasulullah jawabnya, rusaknya generasi yang terdahulu adalah menerapkan hukum hanya kepada orang-orang kecil, tapi ketika yang melanggar itu orang-orang besar tidak diterapkan. Itu kehancuran umat yang terdahulu. Lalu Rasulullah bersumpah, demi Zat yang menguasai aku, kalau Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Kembali ke sini bahwa anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya karena bapak itu yang berkewajiban memberi nafkah. Sampai kapan? Dia dianggap sebagai anak yatim selama belum mencapai umur baligh. Jadi kalau sudah sampai umur baligh, bukan lagi anak yatim. Ya. Cuma tradisi kita di Indonesia, biasanya anak yang umur baligh itu belum bisa mandiri, sehingga kita cenderung untuk terus merawat anak itu meskipun sudah baligh. Cuma statusnya merawat anak itu bukan sebagai anak yatim, tapi sebagai anak yang tergolong du'afa. Tergolong du'afa. Kapan baligh? Baligh itu artinya mencapai umur. Mencapai umur itu kalau laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah. Kalau perempuan ditandai dengan haid. Itu masih muda sekali. Oleh karena itu kita terutama masjid-masjid yang memberi santunan kepada anak yatim biasanya diteruskan meskipun anak itu sudah masuk kuliah. Saya lanjutkan, agar kita tidak terjebak berperilaku seperti orang yang mendustakan agama atau yang mendustakan hari pembalasan. Ada baiknya kita pelajari apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap anak yatim. Jadi saya katakan, menghardik anak yatim itu tidak boleh, atau memperlakukan anak yatim secara kasar tidak boleh. Kalau itu dilarang, maka yang diperintahkan adalah sebaliknya. Dan saya kira di forum kita ini lebih baik kita memperbanyak pengetahuan tentang anjuran Allah dan anjuran Rasulullah, bagaimana seharusnya kita memperlakukan anak yatim. Mari kita lihat beberapa ayat yang menganjurkan kita untuk berperilaku baik terhadap anak yatim. Secara umum, kita harus memperlakukan anak yatim dengan baik. Secara umum. Nah, baik itu apa? Itu perlu dijabarkan lebih lanjut. Tapi di ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa bis sabili wa ma malakat aymanukum. Perintah Allah di ayat ini hanya dua. Satu, mengabdi kepada Allah tanpa menyekutukannya. Yang kedua, berperilaku baik kepada sesama manusia. Cuma sesama manusia ini diberikan contoh oleh Allah yang menunjukkan prioritas, yaitu prioritas nomor satu kedua orang tua. Kalau secara tata bahasa, wabil walidaini ihsana. Ihsana ini isim masdar nasab, dia maf'ul mutlak yang menggantikan fi'il. Jadi kalimat aslinya adalah wa ahsinu bil walidaini ihsana. Oleh karena itu terjemahannya ada dan berbuat baiklah. Kalau orang mempermasalahkan mana ada perintah berbuat baik,
adanya adalah di maf'ul mutlak ihsana. Maf'ul mutlak bisa mengganti posisi fi'il yang dalam percakapan sehari-hari kita mengatakan syukran. Syukran itu masdar. Artinya apa? Ashkuruka, aku berterima kasih kepadamu. Tapi ashkuru bisa diganti dengan isim masdar yang dibaca nasab menjadi syukran. Jadi kita diperintahkan oleh Allah dua saja, mengabdi kepada Allah tanpa menyekutukannya dan berbuat baik kepada masyarakat, terutama kedua orang tua, orang-orang yang dekat dengan kita, dan anak yatim. Anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat maupun yang jauh, kolega, dan ibnu sabil, anak jalanan, dan juga para budak. Di sini disebutkan mulai dari orang tua sampai budak. Berarti kita diperintahkan oleh Allah berperilaku baik kepada siapapun, posisi dalam masyarakat itu apapun, itu harus kita berbuat baik. Kita biasanya hanya berbuat baik kepada orang yang kita takut kepadanya atau kita merasa kalah mulia dibanding dengan dia. Allah menganjurkan semua harus kamu lakukan dengan baik, dan termasuk prioritas di situ adalah al-yatam. Jadi secara umum begitu. Lalu Rasulullah memberi motivasi kepada kita. Kafirul yatim, orang yang merawat, yang mengurusi anak yatim, fil jannati hakada. Rasulullah memberikan isyarat dengan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Wa asyara bis sababati wal wusta. Sababah itu jari telunjuk, wal wusta jari tengah. Wa farraja bainahuma syai'a, direnggangkan sedikit. Maksudnya bahwa ini ada yang kurang. Mohon maaf, di bagian depan. Ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang merawat anak yatim di surga itu seperti ini. Artinya dekat. Berarti orang-orang yang mau merawat anak yatim, insya Allah akan satu level tempatnya di surga nanti, karena dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi betapa indahnya agama kita harus selalu memperhatikan orang yang lebih lemah dari kita. Kalau kita merasa lebih, kita berikan kelebihan kepada yang kurang. Ini sebenarnya mengikuti hukum alam yang dibuat oleh Allah. Allah menciptakan alam ini seimbang. Kalau seimbang, maka air kalau kita taruh di satu tempat, dia kalau seimbang tenang. Tapi kalau tidak seimbang, dia goyang. Goyang ini dalam rangka mencari keseimbangan baru. Semua yang ada di alam itu akan menjaga keseimbangan. Orang yang tidak beragama menganggap mereka sendiri yang mencari keseimbangan. Tapi orang yang beriman, Allah yang mengatur keseimbangan mereka. Contoh yang di alam raya, kalau ada satu kelompok awan, satu awan mempunyai positif, kandungan listriknya positif lebih sedikit daripada negatifnya, atau negatifnya terlalu banyak, berdekatan dengan awan yang lain yang kebalikannya, positifnya berlebih, negatifnya kurang. Maka Allah menjaga keseimbangan dengan cara kelebihan di satu awan dilempar ke awan yang lain, dilempar, maka terjadi lompatan. Lompatan ini menjadi hilaf atau petir. Jadi petir itu adalah lompatan listrik dari awan satu ke awan yang lain, atau dari awan ke bumi. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai kelebihan harta, ingat awan.
Awan itu kalau ada yang mempunyai kelebihan, berbagi kepada yang kurang. Kalau ada orang berlebihan, kaya raya, tetapi dia tidak peduli kepada orang yang miskin, kepada anak yatim yang umumnya miskin karena tidak ada orang yang mencari nafkah, maka tidak usah disuruh. Dia mesti merasa bahwa aku berlebih, aku harus berbagi. Tetapi ketika menyalurkan itu, niatnya hanya karena mencari ridho Allah saja. Ya. Jadi alam ini, keseimbangan alam itu saya ambil sebagai contoh bahwa alam raya yang kita tempati ini mempunyai sistem. Kalau kita berada di dalam alam raya yang mempunyai sistem dan kita tidak menyesuaikan diri dengan sistem itu, maka kita hancur. Maka kita mesti mengikuti itu. Keseimbangan itu di mana? Ya tidak boleh ada orang yang terlalu kaya dan ada orang yang terlalu miskin. Itu termasuk keseimbangan di dalam bermasyarakat. Begitu pula orang yang mempunyai kelebihan ilmu harus dengan sukarela berbagi kepada orang yang kurang ilmunya. Kalau tidak mau, itu berarti jadi kepincangan. Saya lanjutkan bahwa berbuat baik kepada anak yatim itu termasuk memberi makan kepada anak yatim. Man khabadha yatiman min bainal muslimina ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahul jannah. Siapa yang memberi makan dan minum kepada anak yatim di antara kaum muslimin, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, kecuali dia melakukan satu dosa yang tidak diampuni. Artinya, kalau ada orang yang mau peduli dengan konsumsi atau kebutuhan makan minumnya anak yatim, maka itu jaminan masuk surga. Yang menghalang-halangi hanya dosa yang tidak bisa diampuni. Apa itu? Yaitu musyrik. Selama dia tidak musyrik, insya Allah dia masuk surga. Dan alhamdulillah kesadaran kita, terutama jamaah masjid syuhada, cukup baik terhadap anak yatim dengan bukti statistik bahwa di kota kita itu ada untuk anak yatim, ada untuk masjid dan sebagainya. Kalau dibuka, pasti jumlah yang paling banyak adalah yang untuk anak yatim. Ya, dan itu insya Allah menunjukkan bahwa jamaah masjid syuhada sudah memperhatikan ini. Tetapi jamaah majelis kita ini tidak hanya diikuti oleh orang yang ada di masjid syuhada, tapi juga orang-orang yang di luar sana. Jadi mudah-mudahan kita bisa mencontoh jamaah masjid syuhada, tapi tetap di antara jamaah masjid syuhada ada yang kurang memperhatikan. Ya. Jadi rajin-rajinlah kita untuk memberi santunan kepada anak-anak yatim. Kemudian Allah juga menyuruh kita untuk mengurusi anak yatim secara adil. Secara adil maksudnya gimana? Kalau kita mempunyai anak sendiri dan anak yatim yang ikut kita, maka kita juga harus memperlakukan dengan adil antara anak kita dan anak yatim. Tidak membeda-bedakan supaya anak itu mendapatkan kasih sayang. Idealnya dalam Islam, kalau ada anak itu yatim, maka dia dirawat oleh saudaranya atau kerabatnya yang mampu. Jadi tidak usah dikirim ke panti asuhan, tidak usah dikirim ke panti asuhan. Jadi dengan begitu dalam Islam sebenarnya tidak ada konsep panti asuhan, karena begitu ada yatim maka anak itu ikut kepada keluarga.
Kenapa begitu? Karena anak itu bukan hanya butuh makan, tetapi juga butuh kasih sayang. Kalau kita taruh di panti asuhan, ya kalau ada orang yang menyayangi dengan baik, kalau tidak ada, maka potensinya anak itu akan menjadi anak nakal. Atau bahkan kalau yang mengasuh anak yatim itu orang-orang yang mempunyai kepentingan lain, misalnya dididik secara agama lain atau dididik untuk hal-hal yang menjauhkan dari agama, maka itu juga riskan. Tetapi kenapa ada lembaga-lembaga atau organisasi Islam membuat panti asuhan? Itu terpaksa. Nah, keterpaksaan itu menunjukkan bahwa kesadaran kita tentang merawat anak yatim itu masih kurang. Sehingga ada di antara kita yang merasa ini kalau tidak kita urusi, anak ini keleleran. Tentu yang baik, anak yatim itu tetap mengikuti orang tuanya, yaitu ibunya. Kan yang kita lakukan seperti di Masjid Syurga misalnya, kita memberi santunan kepada keluarganya agar ibunya bisa memberi kecukupan kepada anak, dengan maksud supaya anak itu tetap memperoleh kasih sayang yang cukup dari orang tua. Nah, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi 'alima. Kita tidak usah khawatir, apapun kebaikan yang kita lakukan terhadap anak yatim itu pasti diperhitungkan oleh Allah, pasti direken. Nah, kalau ada anak yatim yang mempunyai harta bagaimana? Hati-hati, kita tidak boleh mengambil harta anak yatim. Anak yatim, yang namanya yatim itu kan sebelum balik. Bahkan banyak anak yatim itu yang umurnya baru 1-2 tahun, belum tahu harta. Maka kita yang perlu hati-hati adalah saat membagi waris. Yang berpotensi untuk melanggar ini, wala taqrabu malal yatim, jangan kamu mendekati harta anak yatim, ini justru keluarga sendiri. Allah melarangnya itu tidak hanya jangan makan harta anak yatim, tapi jangan mendekati. Jadi Allah mengajarkan kita berhati-hati memperlakukan harta anak yatim. Kalau toh kita itu mengelola harta anak yatim, mesti billati hiya ahsan, dengan cara yang paling bagus, hatta yablugha asyuddah, sampai anak itu mencapai umur baligh. Nah, ini sebagai dalil bahwa anak yatim itu batasannya sampai umur baligh, hatta yablugha asyuddah. Saya tadi mengatakan bahwa orang yang paling berpotensi untuk memakan harta anak yatim justru keluarganya sendiri. Di antara keluarganya sendiri, justru yang paling besar kemungkinannya memakan harta anak yatim itu ibunya sendiri. Bagaimana bisa begitu? Begitu seseorang laki-laki yang punya istri dan anak itu meninggal, maka harta itu setelah dikurangi membayar hutang dan memenuhi wasiatnya, maka harta itu menjadi milik ahli waris. Kalau ada anak yatim, maka anak yatim itu berhak memperoleh bagiannya. Kalau waris tidak segera dibagi, padahal di situ ada anak yatim, maka ada kemungkinan harta yang ditinggalkan itu makin hari makin habis. Siapa yang menghabiskan? Ibunya sendiri. Maka kita harus hati-hati. Begitu seseorang meninggal, cepat-cepat dibagi waris. Jangan ada anggapan bahwa nggak enak, masih ada ibu kok dibagi. Enggak, ini hak itu harus cepat-cepat dibagi supaya jangan ada siapapun mengambil hak orang lain. Kalau kebetulan hak itu adalah milik anak yatim, maka harta milik anak itu harus dijaga, jangan sampai dikurangi. Tapi anak itu belum bisa mengelola. Nah, kalau sudah dibagi waris, maka kita bisa tahu yang ini milik anak,
milik anak si A, yang ini milik anak si B. Dengan kejelasan itu, maka kita hati-hati itu bisa tepat. Saya kasih contoh, misalnya saya naruh gelas ini di lantai. Saya bilang, bapak-bapak hati-hati, saya naruh gelas. Tapi kalau gelap, tidak tahu di mana gelas itu. Bagaimana kita bisa hati-hati? Kita tidak bisa hati-hati kalau kita tidak melihat secara jelas di mana gelas itu. Harta anak yatim, kita bisa hati-hati kalau kita tahu persis yang ini milik anak yatim. Ya, kalau kita tahu, maka kita bisa hati-hati dengan harta itu. Supaya jelas, maka pembagian waris itu harus secepatnya dibagi secara Islam. Banyak keluarga yang menjadi berantakan gara-gara waris tidak segera dibagi. Alasannya kok seperti mata duitan. Begitu orang meninggal langsung dibagi-bagi waris. Hati-hati, kelihatannya kalimat itu bagus, tapi di situ ada potensi pelanggaran seseorang mengambil hak orang lain. Nanti kalau sudah ketahuan, baru kita perlakukan dengan baik. Selanjutnya, kalau kita misalnya orang tua, ibunya itu mengelola harta anak yatim atau pamannya, kapan boleh diberikan kepada anak itu harta itu? Dites dulu, apakah anak itu sudah bisa mengelola harta atau belum, dan memberikannya batasannya tidak pada waktu balik. Jadi kan kriteria yatim adalah sampai dengan umur balik. Tapi ketika menyerahkan harta kepada anak yatim, itu dilihat dia sudah pandai mengelola atau belum. Dan juga pada saat nikah itu juga bisa dipakai sebagai ukuran. Allah mengajarinya, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai usia nikah. Itu pun masih dites lagi. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim. Kalau kalian mendapatkan anak itu sudah memperoleh kebijaksanaan, kemampuan untuk mengelola harta, fadfa'u ilaihim amwalahum. Serahkan harta mereka. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbalu. Jangan kamu makan harta anak yatim itu secara berlebihan sampai mereka besar. Ini konteksnya sebelum umur balik, sebelum anak itu nikah, sebelum harta itu diserahkan kepada anak yatim. Terus ketika mengelola harta anak yatim ini bagaimana? Jangan sampai memanfaatkan harta anak yatim itu berlebihan. Oh, berlebihan berarti boleh dong? Boleh. Jadi misalnya anak ini perlu makan, maka kalau orang tua ibunya ini miskin, dia boleh mengelola harta anak ini. Dan bahkan kalau dia mengambil upah untuk mengelola ini, misalnya memasaknya, dia mengambil upah ikut makan di situ, boleh. Tapi jangan berlebihan. Yang wajar. Kalau waman kana ghaniya, kalau yang mengelola itu orang yang kaya, lebih baik falyastafif, jangan sentuh. Waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau yang mengelola anak itu orang fakir, maka boleh dia makan dari situ dengan cara yang makruf. Ya, jadi boleh ibu yang merawat anaknya sendiri yatim, terus kemudian dia tidak punya penghasilan yang cukup, lalu dia mengambil dari harta anak yatim, harta warisannya dikelola. Mengelolanya antara lain adalah memasakkan anak itu. Lalu dia makan dari situ, boleh, asal tidak berlebihan. Tapi kalau dia kecukupan, jangan.
Lalu bagaimana? Boleh nggak dicampur? Boleh. Jadi misalnya ibu mempunyai jatah sendiri, punya beras sendiri, anak punya beras. Ketika masak boleh dicampur. Karena dulu ada orang yang mempelajari ini, wala taqrabu malal yatim, jangan kamu dekati harta anak yatim. Lalu mereka tidak berani mencampur. Lalu mereka mengeluh kepada Rasulullah. Rasulullah sulit karena anak ini kadang-kadang mau makan, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang makannya banyak, kadang-kadang sedikit. Kami masak dipisah. Dan kami tidak berani makan punya anak yatim. Akibatnya kadang-kadang sisa. Kemudian busuk. Lalu turun ajaran, boleh kamu campur. Boleh kamu campur, kadang-kadang kamu makan bagian dari dia, kadang-kadang dia makan dari kamu. Tapi harus dengan cara yang bijaksana. Tadi di bagian akhir, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. Kalau kalian sudah pada waktunya menyerahkan harta anak yatim itu kepada mereka, maka panggillah saksi, sehingga tidak ada dispute, tidak ada perselisihan. Wa kafaa billahi hasiban, Allah cukuplah bagi kita sebagai yang selalu membuat perhitungan pada kita dengan mengawasinya. Oh, ada pertanyaan, silakan. Jadi syuruk di 5-7 masih ada 5 menit dan ada waktu cukup panjang untuk pertanyaan. Pada bapak-bapak atau ibu yang ada di masjid maupun online, silakan bertanya. Kami mulai dari pertanyaan yang di online ini dari Pak Yusril Tahari.